Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, mungkin selamat malam ya. Pada kali ini saya akan coba membahas sedikit bagaimana cara pengisian poin di scoresheet bulu tangkis. Nah, ini kebetulan ada scoresheet yang saya coba perlihatkan. Di sini kalian bisa melihat ya, banyak sekali kotak-kotak dan apa maksud daripada kotak-kotak tersebut. Nah, langsung saja kita lihat satu persatu ya. Baik. Baik. Mohon perhatian semuanya ya. Di sini otomatis nama judul event apapun itu bisa juga masuk kategori daripada event atau perlombaan yang akan dipertandingkan ya. Khususnya di sini, nah ini khusus scoresheet. Jadi di sini ada badminton scoresheet, bisa bahasa Inggris juga bisa bahasa Indonesia tentunya ya. Nah, di sini judulnya. Kemudian, nah kita perhatikan di bagian pojok terlebih dahulu. Ya. Di sini ada nomor pertandingan ya, mohon maaf ya kalau kurang jelas. Yang penting saya coba sampaikan dulu. Nomor pertandingan di sini adalah nomor pertandingan mungkin yang pertama ya. Kalau ada permainan single atau ganda, yang main pertama di sini adalah nomor pertandingan yang pertama, bisa satu ya. Bisa juga seperti mungkin pertama ya, pertama bisa ya, tapi di mana-mana rata-rata sih menggunakan poin satu saja karena nomor di sini ya, nomor satu. Baik. Kemudian acara di sini, acara maksudnya adalah bisa single atau ganda. Nah, permainannya di sini kalau perorangan biasanya di sini jatuhnya tunggal ya, tulis tunggal gitu ya, tulisan bahasa. Kemudian bisa juga ganda. Nah, kalau biasanya dalam bergu, nah di sini acaranya adalah partai pertama ya. Gitu. Sekali lagi, kalau bergu biasanya acara di sini ditulis mungkin partai pertama gitu ya. Ya, kemudian nah nomor gelanggang. Nih gelanggang biasanya panitia yang isi ya. Gelanggang itu maksudnya biasanya di lapangan berapa ya? Biasanya di lapangan berapa. Oke, kemudian tanggal. Nah, tanggal sekarang pas main itu di tanggal sekarang, misalkan sekarang tanggal 10 Juni 2022 ya. Baik, langsung saja kita ke sini dulu. Jadi kalau sebagai wasit, pertama kita harus pahami yang pertama ini dulu, kemudian kita ngecek yang pojok sebelah kiri ya, nomor pertandingan, acara, nomor gelanggang dan tanggal. Sebenarnya sih banyak versi ya. Ya, tapi ini sama aja sih sebenarnya. Tanggal sekarang ya, eventnya sekarang. Kemudian ini wasit. Nah, wasit ini biasanya ditulis namanya ya. Namanya siapa? Misalkan Andi ya. Hakim servis namanya siapa? Taufan. Nah, gitu. Mulainya pada saat mereka sudah mulai persiapan pemanasan di lapangan, nah itu sudah masuk poin pada waktunya. Misalkan mulainya 13.00. Ya, selesai. Nah, makanya kenapa di sini ada istilah selesai, wasit wajib mempunyai stopwatch. Jadi pada saat lobel play itu sudah mulai stopwatch berjalan. Ya, kadang juga kalau di nasional internasional ada stopwatch digital yang tinggal nanti selesai, wasit tinggal melihat jarak jauh, oh selesainya sudah ada pastinya waktu yang pasti di situ ya. Selesai kira-kira biasanya kalau main single atau ganda itu waktunya 30 menitan itu udah minimal ya. Mungkin ya hitungannya contoh 30 menit lah selesai ya. Kalau nggak ada rubber set, biasanya kalau ada rubber set lebih dari 30 menit biasanya. Nah ini istilahnya selesai itu 13.00 misalkan, berarti 13.30 gitu ya. 13.30. Nah, waktu durasi, nah itu tadi 30 menit misalkan, 30 menit. Itu ya kira-kira. Jadi sebelum pertandingan dimulai, wasit wajib mengisi dulu bagian pojok kiri ini, kemudian bagian kanan. Ya, setelah itu kita masuk ke sini. Ini yang paling penting juga nih. Ya, bagian kotak-kotak ini. Ya. Nah,
Biasanya ada pojok kotak yang kecil ini namanya servis terlebih dahulu. Misalkan yang kiri akan servis, tapi biasanya kita isi ini pada saat kita tos-tosan dulu. Ya, kita tos-tosan dulu sama pemain gitu ya. Makanya pada saat wasit yang punya score sheet manual gini ya ditos dulu, langsung diisi di atas kursi wasit, biasanya gitu. Tapi kan sekarang sudah digital, jadi semua sudah otomatis di dalam digital, tidak perlu lagi kita tulis-tulis gini. Cuman kan sekarang kita fokus, kita latihan dulu nih di manualnya ya. Baik, langsung ini jangan dulu diisi sebenarnya, ini jangan dulu diisi, kita fokuskan ke nama pemain. Ini kita coba yang single aja ya, fokus ke single. Nama pertama ada Andi. Andi lagi nih ya, nggak apa-apa deh. Kemudian nama kedua di sini ada Taufan. Nah, ya. Jadi Andi versus Taufan. Ya, kalau single satu nama ya. Biasanya kalau single ini ya, di sini di bawah ada nama PB-nya. Klubnya, nama klubnya PB ganteng gitulah ya. Contoh lah ya. Kemudian ini PB biasa aja. Biasa aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi nama, kemudian di bawahnya nama PB-nya yang diwakili, dan kemudian ada lawannya yaitu Taufan dan PB-nya yang diwakili. Nah, itu ya. Berbeda misalkan dengan ganda. Nah, kalau ganda sebutkan atau tuliskan nama pasangannya. Andi, di sini Taufan, misalkan pasangan pertama ya. Maksudnya pasangan itu ditulis namanya Andi dan Taufan, kemudian di sini baru PB-nya. PB ganteng. Nah, gitu ya. Sama yang ini juga Taufan dan misalkan Adi ya. Taufan Adi. Di sini PB, di bawahnya PB biasa aja. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus paham, yang single cuma satu, di bawahnya PB. Kalau yang ganda tulis nama keduanya, kemudian di bawahnya baru PB-nya atau nama klubnya atau negaranya. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Selanjutnya di sini ada tengah-tengah. Nah, ini skor. Skor ini ada skor 1, 2, 3, ini maksudnya adalah set pertama. Game terakhir di pertama itu berapa? Misalkan Andi yang menang. Andi itu skornya adalah 21, kemudian Taufan adalah 15 misalkan. Ya. Kalau misalkan Andi langsung menang straight set, langsung aja 21-16 misalkan. Tapi kalau misalkan Taufan menang lagi, di sini 21, di sini yang 16, otomatis ada rubber set. Nah, rubber set inilah di kotak yang ketiga ini. Dan akhirnya menang Andi misalkan 22-20. Nah, paham ya? Nah, itu kira-kira cara pengisian nanti. Tapi sebelum pengisian di sini, terlebih dahulu kan ini 1, 2, kemudian yang ini 3, 4, dan ini setelah nanti kita isi di dalam sini nih. Nah, ini adalah hasilnya, ya kan? Karena bagaimana proses untuk mendapatkan hasilnya? Prosesnya di dalam kotak-kotak ini, teman-teman. Kenapa harus banyak? Ya nggak apa-apalah, karena kan nanti ada rubber set dan lain sebagainya. Nah, sekarang jangan dulu diisi sebagai wasit ya, jangan dulu isi ya. Nah, nanti kita masuk ke sini. Yang putih, perhatikan, yang bagian daerah warna putih ini. Nah, ini dia. Ini kan beda nih, warna gelap. Nah, gelap bagian bawah. Jadi yang di sini ditulis nama, ini dia. Karena kita main single ya, Andi. Tulis di sini Andi. Nah, yang gelap mana nih? Taufan. Masukin ke sini. Taufan. Nah, sudah tulis seperti ini, barulah wasit memanggil pemain kita tos. Ya. Nah, tos inilah yang ada di video yang saya sampaikan itu terkait bagaimana cara tahapan memanggil tos, kemudian menentukan siapa yang servis, siapa yang menerima servis, dan kemudian mulai untuk label play-nya atau persiapan untuk melakukan permainan atau langsung bertanding gitu ya. Nah, setelah ditos, Andi ya kita pakai koin ya, kita angkat tes warna merah karena Andi pilih merah, dia maunya servis. Nah, merah Andi mau servis atau terima servis ya. Nah, akhirnya Andi mau servis. Andi tulis
Di sini pilihannya sebenarnya ada dua ya, hanya dua aja sebenarnya. Penerima servis, servis pertama atau mau di lapangan mana gitu ya. Nah, mau lapangan mana atau mau servis terlebih dahulu. Nah, karena Andi yang merah, jadi kita kasih pilihan, wasit kasih pilihan ke Andi, ya, maunya yang merah, maunya servis terlebih dahulu atau pilih lapangan. Nah, ya kalau misalkan Andi pilih servis, ya udah, tulis di sini kotak sini adalah S, serve, ya. Yang terima adalah Taufan, ya, otomatis dia mau nggak mau harus menerima service, tulisannya adalah R, reserve, ya, atau penerima service. Nah, kemudian terkait lapangan, nih Taufan, karena pilihan pertama adalah Andi, Taufan boleh memilih lapangan gitu ya. Ya, kalau lapangannya dia mau di sini, ya udah pindah tempat ya. Kalau mau di sana ya pindah tempat dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira ya, mudah-mudahan sampai sini bisa paham ya. Selanjutnya, nah ini karena servis, mulai nih ya servis. Karena servis kanan ke kanan ya, jangan sampai salah. Servis jangan kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau ya dan lain sebagainya ya, kanan ke kanan. 0-0 ya. Nah, setelah aba-aba wasit, label play atau main gitu ya, langsung mulai melakukan servis. Andi langsung servis, main-main, Andi smash masuk. Berarti poinnya di mana? Sebelahnya servis. Poin 1. Jadi tulis 1 di sini. Nah, sedangkan Taufan kan masih 0 di sini ya. Kita lanjut. Andi servis ganjil karena poin 1 jadi diganjil. Servis tes main. Smash lagi Andi, masuk. Poin di sini 1 lagi. Ya. Bukan 1, 2. Maaf ya. Nah, 2. Itu ya, jangan 1-1. Oke. Lanjut main. Nah, Taufan smash masuk. Berarti tulisnya di mana kira-kira? Di sini? Karena dia poin 1, tulis di sini atau di sini atau di mana? Ayo, ada yang bisa tahu? Di sini. Di sebelahnya 2 sini. Nah, gitu ya. Jadi jangan langsung di bawah 1 sini. Enggak, harus berkelanjutan di samping daripada poin lawannya. 1, Taufan netting masuk. 2, masuk lagi. 3, 4. Nah, sekarang gantian. Yang smash masuk. Berarti di mana posisinya? Karena dia 2, berarti poin 3 di mana? Di sini. Gitu, ya. Itu kira-kira, dan seterusnya dia poin 4, 5, 6, 7. Taufan smash lagi masuk, di sini 5, 6, 7. Andi smash lagi masuk. Masuk lagi berarti sini 8, 9, 10, 11, interval. Istirahat dulu, ya kan? Nah, setelah itu main lagi si Andi ya, Andi main, netting gagal. Poin buat Taufan. Tulisnya di sini 7 berarti 8. Nah, 9 poin terus, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, Taufan ini luar biasa ya. Dia curi poin banyak nih sampai mau game point. Nah, akhirnya bukan match point, game point. Ingat ya, game pertama itu game point. Kalau kira-kira sudah mau di akhir poin, itu game point. Nah, nanti game kedua baru match point. Kalau misalnya rubber set, game ketiga baru namanya match point. Nah, ini masih game point karena baru satu set. Ya, baru satu set. Jadi di sini sudah 20. Akhirnya Taufan smash masuk game. Ya, selesai pertandingan untuk set pertama. Jangan lupa tulis di akhir sini skor terakhir 21 ya untuk Taufan, kemudian selanjutnya 11 untuk Andi. Nah, terus dilingkarin, jangan lupa. Terus masukin kemana? Ya, jangan lupa dilingkarin, kemudian masukin ke sini. Berarti berapa? Andinya skornya adalah 11. Kita tulis 11. Mana Andi? Nah, ini Andi 11. Kemudian